Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di malam ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan bapak dan ibu semua yang ada di masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, waktu kita pendek tapi saya usahakan sependek-pendeknya. Apa saya sudah pernah memberi pengajian tentang tema ini di sini? Wallahu a'lam. Tapi saya ingin mengulang kembali kaji kita ini karena kita sekarang berada di bulan Agustus. Bulan di mana kita memperingati Hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang di mana-mana kita lihat orang mengadakan bermacam-macam lomba dan segala macamnya. Tapi bukan masalah lomba yang kita kaji. Saya ingin mengulang kembali pendapat salah seorang ulama yang menyebutkan kalau negeri itu ingin penuh dengan keberkahan, bangsa itu berkah dia, barokah dia, ada 4 syarat. Barokah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tak ada padanan kata yang cocok, sehingga akhirnya bahasa Arab itu diindonesiakan. Jadi kalau ada bahasa asing tidak ada padanan katanya yang pas, maka bahasa asing itu diindonesiakan. Termasuklah barokah itu, karena tak ada, akhirnya barokah itu diindonesiakan jadi berkah. Cuman ada kata ahli bahasa yang agak cocok dengan barokah itu membahagiakan. Kalau bapak punya duit banyak itu membuat bapak bahagia, duit itu barokah. Tapi kalau duit bapak banyak, tapi duit banyak itu tidak membuat bapak barokah, tidak membuat bapak bahagia dengan duit banyak, duit itu tidak barokah. Duit banyak tapi anak durhaka, anak narkoba, anak melawan dengan kita sakit-sakitan, itu duit tak barokah. Duit pas-pasan tapi anak pintar-pintar, anak taat kepada kita sehat, kita disayangi, dihormati orang, duit yang sedikit itu barokah. Rumah besar, kolam renang, fasilitas yang lain-lain hebat-hebat, tapi rumah besar itu membuat kita ketakutan, takut dirampok orang. Akhirnya kita buat pagar tinggi-tinggi, lalu pakai kawat di atas lagi. Masih takut kita pakai satpam, masih takut kita pakai anjing, masih takut kita pakai CCTV sekeliling-kelilingnya. Asal ada orang nengok-nengok rumah kita itu kita curiga. Akhirnya orang benci ke kita, orang sinis dengan kita, tetangga kita tak peduli dengan kita. Rumah itu taklah rumah yang barokah. Rumah kecil tipe RSSSSSSS banyak S-nya. Rumah sangat sederhana, sekali sapu selesai, sempit sekali, susah selonjor. Kan S semua tuh. Tapi anak tidak keluyuran. Suami balik di rumah tuh. Tetangga-tetangga kita sayang dengan kita, hormat dengan kita. Nyaman di rumah tuh. Rumah kecil itu rumah yang penuh dengan barokah. Pilih mana? Rumah besar tak barokah atau rumah kecil barokah? Apa? Hah? Rumah kecil barokah? Salah lah. Harus tambah pilihan ketiganya Pak Ustadz. Pilihan ketiganya rumah besar barokah. Duit banyak barokah. Negeri ini sudah membahagiakan atau belum kita-kita di sini nih? Apakah negeri ini yang sudah merdeka 80 tahun itu masih menderita kita di sini nih? Menurut para ulama ada 4 syarat
negeri itu, kampung itu, bangsa itu barokah. Ada 4 syaratnya. 1, imamnya mesti adil, pemimpinnya adil. 2, alimun zahidun, ulamanya mesti zuhud. 3, ghaniyun wafirun, orang-orang kayanya mesti dermawan. 4, miskinun sabirun, orang-orang miskinnya sabar. Kalaulah negeri ini punya pemimpin adil, ulamanya zuhud, orang-orang kayanya dermawan, orang-orang miskinnya sabar, maka negeri ini penuh dengan barokah. Negeri ini membahagiakan. La patahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Akan Allah turunkan barokah dari langit dan bumi kalau 4 syarat ini ada di sebuah negeri. Kita kaji satu-satu Bapak ya. Kalau sempat dapat kita lawannya, ini negeri ini menyengsarakan. Negeri ini penuh dengan penderitaan. Kalau imamnya zolim, pemimpinnya zolim, ulamanya cinta dunia, orang-orang kayanya bakhil, orang-orang miskinnya tak sabar, itu negeri ini menyengsarakan. Kacau balau negeri ini. Kalau sempat 4 ini kebalikannya. Kita bahas satu-satu, pendek-pendek aja. Imamun adilun, pemimpin itu mesti adil. Bapak, Ibu, masalah kepemimpinan dalam Islam bukan masalah sepele, bukan main-main. Saya selalu sampaikan di mana-mana, saya ingatkan di mana-mana. Masalah kepemimpinan bukan masalah sepele, bukan masalah main-main dalam Islam. Allah memberi penghargaan yang luar biasa kepada pemimpin yang adil itu. Apa contohnya? Hadis ini mungkin sudah hafal oleh kita semuanya. Besok di hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang Allah beri perlindungan. Yang waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok. Siapa kelompok pertama? Bukan ustadz, bukan buya, bukan penghafal Al-Quran, bukan yang rajin puasa, bukan yang rajin tahajud, bukan. Siapa kelompok pertama yang Allah besok lindungi di hari kiamat? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini kalau ada di antara bapak-bapak yang jadi pemimpin nih, pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, Pak RT, Pak RW, pengurus masjid, pengurus apapun yang namanya pemimpin, itu besok Allah lindungi di hari kiamat kalau dia menjadi pemimpin yang adil. Apa sebab? Bisa saja seorang pemimpin yang adil itu kurang sholat tahajudnya, kurang baca Al-Qurannya, kurang puasanya, puasa-puasa sunatnya. Karena kesibukan yang ngurusi umat nih, ngurusi rakyatnya, bisa saja. Tapi Allah tetap beri penghargaan dengan melindunginya besok di hari kiamat. Begitu Allah memberi penghargaan terhadap para pemimpin. Maka jangan main-main kita pilih pemimpin. Sebab di tangan pemimpin itulah terletak kepentingan agama dan umat. Ini umpama nih Bapak nih Bu ya, umpama nih contoh nih. Dapat kita bupati yang meleset. Masjid Islamik, markas Islami ini, Masjid Ihsan ini bongkar. Kita buat aja taman-taman di sini. Buat mall di sini. Kata bupati. Tapi bupati ini insya Allah mantap nih. Karena diperbagi nih dengan dana yang besar nih. Andai-andai dapat bupati yang meleset, lalu udah bilang, bongkar nih masjid nih. Bapak mau ngapa? Mau demo? Demo lah.
mau buat rusuh, ditunggunya dengan polisi dan tentara. Pemimpin yang adil itu di tangannya terletak kepentingan agama dan kita umat. Nasib kita di tangannya. Nasib kita di tangannya. Nasib agama di tangannya. Maka jangan main-main memilih pemimpin. Kalau sempat dapat pemimpin yang meleset di Kabupaten Kampar nih, ajab kita nanti. Pemimpin itu bukan hanya bupati, RT juga begitu. Kalau dapat RT ke karaoke hobinya, ke barbar atau penjudi dia pemabuk, dia jadi RT. Seperti apa kampung tuh? Maka jangan main-main memilih pemimpin. Jangan karena duit 100.000, 200.000, 300.000 lalu kita salah memilih pimpin. Nyesal kita nanti sepanjang umur. Satu kali Nabi Muhammad SAW didatangi oleh iblis. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad, dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk menjawab secara jujur pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Iblis datang kepada Nabi Muhammad, lalu dia jelaskan kenapa dia datang. Lalu silahkan wahai Muhammad, engkau bertanya apa kepada saya? Saya akan jawab secara jujur. Nabi Muhammad bertanya kepada iblis, iblis, siapa orang yang paling engkau benci? Iblis menjawab, anta ya Muhammad, orang yang paling saya benci engkau wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya lanjut, summaman, kemudian siapa yang kau paling benci setelah saya? Siapa yang dibenci oleh iblis setelah Nabi Muhammad? Bukan ulama, bukan ustadz, bukan buya, bukan imam, bukan penghafal Al-Quran. Siapa yang dibenci oleh iblis setelah Nabi Muhammad? Imam adil, pemimpin yang adil. Ini kalau dapat pemimpin yang adil nih Bapak, payah setan itu dibuatnya, payah iblis itu dibuatnya. Umpamanya tiba-tiba bupati tutup semua tempat judi di Kampar nih, tutup semua karaoke, tutup semua tempat-tempat maksiat, tutup ini semua dengan tegas dan keras dilakukan oleh bupati. Pasti terjadi. Tapi kalau saya Ustadz ceramah berapi-api, pakai nangis-nangis, pakai teriak-teriak, takbir Allahu Akbar, tidak peduli orang, tidak akan ditutup tuh tempat-tempat maksiat tuh. Tapi kalau bupati, pemimpin yang merintahkan, tutup, bergerak semua nutupnya. Pening setan itu dibuatnya. Maka yang paling dibenci oleh setan setelah Nabi Muhammad SAW bukan ulama, bukan ustadz-ustadz, bukan penghafal Al-Quran, bukan imam-imam, tapi siapa? Pemimpin yang adil. Karena di tangan pemimpin itu semua bisa terjadi. Ada karaoke di Bangkinang nih Pak Imam? Ada. Sekarang ada enggak karaoke? Enggak ada ya? Ada. Nah, kalau sempat bupati tutup tuh karaoke itu. Semua yang ada di Kampar, di Bangkinang nih, Kabupaten Kampar nih, selesai semua. Kalau perintahnya jelas dan tegas. Pening tuh, susah dibuatnya setan itu. Kalau pemimpin tuh dapat pemimpin yang adil. Kalaulah sempat negeri ini dapat pemimpin seperti Umar bin Khattab, hebat negeri ini, bangsa ini. Pemimpinnya tidak korup, pemimpinnya tidak asik memajak-majak rakyatnya, pemimpin yang tidak berpesta pora di atas penderitaan rakyat-rakyat yang tidak makan. Saya Bapak nih Bu, kalau ada lihat pemimpin joget-joget dia, ketawa-ketawa dia, nari-nari dia, sakit hati saya. Padahal saya ini pegawai negeri nih, profesor nih, punya uang saya, berduit saya.
melihat orang nari-nari pemimpin tuh di atas penderitaan rakyatnya yang masih puluhan juta, miskin ekstrim. Bapak pernah dengar istilah miskin ekstrim? Dulu disebut dengan di bawah garis kemiskinan. Ini miskin, di bawahnya. Berarti di bawah miskin. Sekarang ada lagi nama istilahnya, pemerintah juga yang menyebutnya miskin ekstrim. Kalau bahasa acunya apa tuh? Duadak lah ya, apalah pokoknya parah kali lah miskinnya. Itu jumlahnya bukan 1.000-2.000 orang, bukan 100.000-200.000 di Indonesia nih, 11 juta. Sama dengan sebuah negara, di negara lain itu jumlah penduduknya. Itu miskin ekstrim. Kita penduduk kita kan banyak, 270 juta ya kan. Lebih kurang 10% lah, 5% katanya sekarang. Itu miskin ekstrim. Miskin ekstrim tuh, ini bapak ini miskin nih, ada lebih miskin dari itu lagi. Jumlahnya banyak. Lalu masih berani dia joget-joget, masih berani dia ketawa-ketawa. Ada orang tak makan, ada orang yang tak sakit dia tidak berobat, ada anak-anak yang tak sekolah. Lalu kita nyanyi-nyanyi, masih nari-nari. Saya melihat pemimpin kayak gitu sakit hati saya itu. Apalagi orang-orang yang miskin-miskin tuh, yang tak makan tuh, menengok pemimpin-pemimpinnya menyanyi itu, menari itu. Oh parah tuh. Jadi kalau ada antara bapak jadi pemimpin, kok mau nari-nari bapak, narilah di kamar, diam-diam aja lah, jangan ada yang tahu. Mau ketawa-ketawa, ketawa-ketawalah sendiri. Tapi di depan rakyat ini, tengoklah bapak serius memikirkan rakyat. Ya pak ya. Satu, pemimpin yang adil. Dua, ulamanya zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak mencintai dunia, tidak mengejar harta, tidak mengejar tahta. Dari ulamanya tidak mencintai dunia. Baginya dunia itu cuma dalam genggaman, kapan-kapan bisa dilemparnya, bisa dibuangnya. Panas dia lepaskan. Kalau harta ini akan membahayakan, dia lepaskan, dia buang. Harta itu tak masuk di hatinya. Itulah ulama yang zuhud itu. Ada ulama yang cinta dunia banyak. Imam Ghazali membagi ulama itu dua. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama akhirat itulah ulama yang baik. Ulama dunia itulah yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai ulama busuk, ulama jahat. Al-Quran menyebutnya ulama baik itu dengan firman Allah, innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah di antara manusia ini ulama. Tapi ada ulama yang kedua disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ulama Bani Israel, ulamanya Bani Israel. Itu ulama buruk. Apa kerjanya? Yuharrifunal kalim amma wadi'ihi. Dia ganti-ganti hukum. Nih kalau saya katakan haram nih, bahaya saya nih. Nanti tidak dapat jabatan saya. Anak berani dia katakan haram. Nih kalau saya bilang boleh nih, nanti bahaya saya. Tidak jadi dia katakan ini boleh. Pokoknya hukum itu ditetapkannya berdasarkan kepentingannya. Kalau itu menguntungkan dirinya, dia katakan begini. Kalau itu tak menguntungkan dirinya, dia katakan begini. Itulah ulama Bani Israel. Dan Imam Ghazali menyebutnya ulama busuk. Ulama itu penting, zuhud. Apa sebab? Karena dialah yang akan mengingatkan pemimpin itu. Kalau sempat ulama itu ulama jahat, dia akan sampaikan sesuatu yang jahat-jahat pula kepada pemimpinnya. Kalaulah pemimpinnya tidak adil tapi dapat ulama yang zuhud, dia pasti sampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada pemimpin itu. Akan semakin kacau. Pemimpinnya zalim, ulamanya pula cinta dunia. Oh, semakin gawat bangsa itu.
Semakin ngeri bangsa itu. Semakin membuat kita menderita di negeri ini. Ketiga, syaratnya negeri ini membahagiakan kalau orang kayanya dermawan. Kalau orang kayanya dermawan, pemurah. Orang-orang kayanya bakhil-bakhil, sampilik karyang, ajab gitu negeri ini. Bapak, ada 10% orang kaya di Indonesia menguasai kekayaan negeri ini 90%. 10% orang kaya di Indonesia ini itu menguasai kekayaan negeri ini 90%. Artinya kalau ada 270 juta penduduk, maka ada 27 juta penduduk, 27 juta orang menguasai kekayaan negeri ini. Kalau di Kampar ini ada lebih kurang jumlah penduduknya 700.000, berarti kekayaan di Kampar ini sekarang dikuasai oleh orang 70.000 orang. Lalu yang 630.000 itu hanya menguasai kekayaan di Kampar ini 10% yang dia bagi-bagi. Yang parahnya lagi, yang 10% tadi itu ada 9 cacing yang menguasai lebih banyak dari 90% ini. Di Kampar ini diprediksi ada 70%, ada 70.000 orang-orang kaya di Kampar ini. Saya ketua Basnas Kota Pekanbaru. Satu kali saya bekerja sama dengan salah satu bank BUMN. Saya ingin mengetahui berapa banyak orang-orang kaya di Kota Pekanbaru. Caranya adalah saya minta data siapa pemegang kartu priority. Ini kalau bapak-bapak yang kaya-kaya nih nyimpan biasanya mengerti itu apa kartu priority itu. Jadi di bank-bank tertentu tuh orang yang nyimpan uang di situ dengan jumlah tertentu nanti diberikan ATM-nya ATM priority. ATM priority-nya banyak manfaatnya. Kalau bapak masuk ke bank itu, bapak tak antri, bapak dilayani secara khusus. Saya minta ke salah satu bank saja. Saya tanya di Kota Pekanbaru tuh, berapa pemegang kartu priority? Kartu priority itu nyimpan duitnya Pak, enggak 50 juta, enggak 100 juta. Berapa jumlah pemegang kartu priority di Kota Pekanbaru di bank Bapak ini? Tahu Bapak berapa jumlahnya? 10.000 orang di Kota Pekanbaru. Yang tabungannya minimal 1 miliar. Satu bank. Lalu saya memohonlah ke bank itu, mohon dikirimkan kepada mereka untuk hadir dalam acara pengumpulan dana zakat. Karena saya ketua Basnas waktu itu di Kota Pekanbaru, saya kirimlah ke alamat-alamat mereka semua itu. Lebih dari 2.000 kami kirimlah undangannya, karena tak sempat waktu 2.000. Kita buat acara di rumah wali kota, ditunggu oleh wali kota sebagai penghargaannya. Tahu Bapak berapa yang hadir dari 2.000 yang kami undang? Ada 12 orang saja yang mau hadir. Bayangkanlah tuh. Begitulah dermawannya orang-orang di Kota Pekanbaru tuh. Kita jamu makan malam, kita undang dia, disambut oleh wali kota di rumah dinasnya. Orang-orang yang punya kartu pemegang priority itu yang datang cuma 12 orang. Atau apa namanya, itu pun yang datang itu pun pula bukan orangnya, tapi dia kirim orang-orang lain untuk datang. Karena menghormati wali kotanya, dia datang. Ada orang-orang kaya banyak sekali sesungguhnya di negeri ini. Tapi orang-orang kaya itu masalahnya dia simpan hartanya dan dia bagi-bagi ke orang.
orang yang dermawan itu sedikit, orang-orang kaya yang tak dermawan itu banyak. Ini kalau ada di antara bapak-bapak yang kaya-kaya nih, dermawanlah. Dermawanlah. Kalau mau panjang umur, kata Rasulullah SAW, bersedekahlah. Bersedekahlah. Kalau bapak punya penyakit, kalau hati bapak tak tenang, bersedekahlah. Kalau bapak punya banyak dosa, bersedekahlah. Tengoklah nanti bapak perubahannya. Coba nanti. Ini kalau ada bapak punya penyakit, bersedekahlah. Dan minta doalah kepada orang-orang yang bapak bantu itu. Minta doa ke dia. Dan orang-orang itu pasti mendoakan bapak dengan tulus. Dan Allah itu dekat dengan orang-orang yang bapak bantu, orang-orang susah-susah itu. Nabi Musa alaihissalam selalu bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa melihatmu? Ya Allah, lihatkan dirimu. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan kamu. Nabi Musa itu kan punya mukjizat, bisa bicara-bicara dengan Allah. Saya ingin ketemu dengan kamu. Saya ingin melihat kamu. Tengokkan diri kamu ke saya, kata Nabi Musa kepada Allah. Dalam satu kali Allah katakan, kalau kamu ingin menjumpai saya, datangilah orang-orang mustada'afin itu. Siapa mustada'afin itu? Kalau bahasa sekarang itu diterjemahkan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang terlantar, orang-orang teraniaya, orang-orang yang tak makan. Bapak datangi mereka. Kalau kamu ingin ketemu saya, kata Allah kepada Nabi Musa, datangi orang-orang susah itu, orang-orang miskin itu. Saya ada di situ. Jadi kalau bapak minta doa kepada orang susah-susah itu, orang-orang miskin itu, Allah ada di situ, doa diistijabah. Minta doalah kepada orang-orang susah itu. Kalau bapak sakit, kalau bapak ada masalah, bersedekahlah. Bantu mereka itu. Tapi membantu itu jangan yang di pinggir-pinggir jalan. Ini kadang ada pula yang sok-sok pemurah ya kan. Yang dibantu itu yang di lampu-lampu merah, yang di pinggir-pinggir jalan, bukan itu. Bukan itu. Yang dibantu itu kiri kanan rumah bapak, muka belakang rumah bapak, tetangga bapak, sanak saudara bapak, ibu kunjungi, datangi, silaturahmi, tanya tentang anak-anak mereka. Sekolah anak enggak? Mana sekolahnya? SPP dibayar udah belum? Ada makanan, ada yang dimasak di dapur. Tanya kepada mereka-mereka tuh. Itu baru dermawan tuh. Tapi kalau nyerak-nyerak duit 5.000, 10.000 di pinggir jalan, saya sering menyebutnya sok-sok dermawan aja tuh. Kalau mau dermawan tuh pastikan kiri kanan rumah kita, muka belakang rumah kita, keluarga kita. Amankan mereka. Cek anak-anaknya. Tanya kesehatannya. Pastikan ada masalah apa. Ada makanan di dapur, ada beras enggak? Ada lauk pauk enggak? Kalau tak ada, pergi bapak ke kedai itu. Beli beras 5 kilo. Beli telur 1 papan. Belikan sarden 1. Beli minyak goreng. Beli cabai sedikit. Modal-modal 200.000, bapak pikul itu barang, antar ke rumah orang-orang susah tuh. Bapak dan ibu bagaikan Umar bin Khattab itu. Walaupun bapak orang kaya, bapak angkat beras itu, bapak antar ke orang-orang susah tuh, bapak bagaikan Umar bin Khattab, luar biasa. Andai orang-orang kaya di Indonesia ini dermawan-dermawan semua, negeri ini pasti membahagiakan. Kalaupun tak semua, banyaklah orang-orang kaya nih yang dermawan-dermawan tuh. Yang kalau kita sebut ada 10% orang kaya di Kampar nih, lebih kurang 70.000. Dermawan-dermawan aja lah 10.000 orang. Hebat negeri ini, Kampar. Oke Bapak, ini Bu terakhir.
orang-orang miskinnya sabar. Ini kalau ada yang susah-susah hidupnya, kalau ada yang mendengarkan kajian ini yang susah hidupnya, miskin harta, sabarlah. Sabar. Orang kaya yang masuk surga itu adalah orang kaya yang bersyukur atas kekayaannya. Orang miskin yang masuk surga itu adalah orang miskin yang sabar atas kemiskinannya. Jangan berkeluh kesah, jangan buat jahat, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu. Kalau ada yang miskin-miskin nih, sabarlah. Beruntung jadi orang miskin itu beruntung. Ya Pak ya, beruntung jadi orang miskin. Apa buktinya? Sahabat-sahabat Nabi itu, Nabi Muhammad SAW berkata sahabat-sahabatnya memilih hidup miskin. Meskipun ia bisa kaya raya, bisa hidup bermewah-mewah, tapi Nabi beserta dengan sahabat-sahabatnya memilih hidup miskin. Ada kisah menarik. Satu kali Rasulullah SAW menyampaikan ke sahabat-sahabatnya, jarak masuk surga orang kaya yang baik dengan orang miskin yang baik, jarak masuk surganya 500 tahun lebih. Pak ya, ada orang miskin yang baik kan masuk surga. Dia duluan masuk surga dengan orang kaya yang baik 500 tahun. Duluan tuh masuk orang miskin yang baik itu. Andai surga itu bisa lusuh, bisa kumal, surga itu sudah kumal, barulah orang-orang kaya masuk surga. Tapi untunglah surga itu tidak bisa kumal, tak bisa lusuh. Mendengar kata Rasulullah SAW itu, putih muka Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Mak katanya, 500 tahun baru saya masuk surga, dia kaya raya. Mendengar sabda Nabi itu, dia memutuskan untuk mau menjadi orang miskin. Dia putuskan saya mau jadi orang miskin. Cuman tak tahu caranya dia mau jadi orang miskin. Cuman tak berapa lama tiba-tiba sahabat-sahabat Nabi mengadu kepada Nabi. Nabi pulang dengan sahabat-sahabat dari perang mengadu ke Nabi. Wahai Rasulullah, kita berperang lebih dari 1 bulan. Ketika kita berangkat perang kemarin, kurma kami sudah masak. Karena ikut perang, kurma itu tak sempat dipanen. Sekarang kurma kami itu busuk di pohon, tak laku dijual. Mendengar itu, ini cara saya mau jadi orang miskin nih, mau bangkrut nih, kata Abdurrahman bin Auf. Dia bilang kepada semua sahabat Nabi yang punya kebun kurma itu, kalian antar semua kurma-kurma busuk kalian itu ke gudang saya. Saya beli dengan harga kurma bagus. Antar saja tuh kurma-kurma kalian yang busuk-busuk tuh, kata Abdurrahman bin Auf kepada sahabat-sahabat Nabi yang busuk kurmanya karena ikut berperang. Antar ke gudang saya beli dengan harga yang baru. Senanglah hati sahabat-sahabatnya. Kita dengarkan azan dulu Bu ya. Kita dengarkan azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan berapa menit? 10 menit, 5 menit lah enggak, biar bisa dapat sholat sunatnya. Jadi datanglah para sahabat-sahabat Nabi yang kurmanya tuh bangkrut, yang busuk-busuk tuh. Dia antarlah ke gudang Abdurrahman bin Auf. Dibeli dengan harga mahal, dengan harga bagus. Harapan Abdurrahman bin Auf dia bangkrut, mau jadi orang miskin. Apa sebab? Karena Abdurrahman bin Auf itu cemas sekali untuk menjadi orang kaya yang nanti bisa lambat masuk surganya. Kalau kita kan yang penting masuk surga lah ya. Mau terlambat kek, pokoknya masuk surga. Nggak dapat surga yang paling tinggi, pokoknya surga lah. Ya nggak dapat pun dalam kamarnya diteras-teras, pokoknya surga lah. Daripada masuk neraka ya kan, yang penting masuk surga. Abdurrahman bin Auf itu tak mau dia terlambat masuk surga karena dia ingin cepat masuk surga. Harapannya bangkrut, cuman kalau takdir jadi orang kaya tuh kaya juga. Udah terkumpul itu kurma busuk-busuk tuh di gudang tuh, dibeli dengan harga bagus. Tak berapa lama datanglah utusan Raja Yaman mencari kurma busuk. Apa sebab? Karena mereka dilanda penyakit yang obatnya kurma busuk. Dan raja itu mengatakan bahwa dia membeli kurma itu dengan harga 2 kali harga kurma bagus. Tidak jadi Abdurrahman bin Auf itu bangkrut. Sahabat-sahabat Nabi itu tak mau berpenampilan jadi orang kaya. Dia memilih hidup miskin. Bahkan Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad SAW itu hidupnya miskin. Miskin. Walaupun dia bisa kaya raya. Kalau dihitung-hitung duitnya, kalau dia mau hidup-hidup mewah-mewah, Nabi Muhammad tuh bisa mewah sekali. Mewah sekali. Harta rampasan perangnya, banyak sekali itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau hidup mewah itu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, walaupun oleh sebagian ulama hadis sebutkan hadis ini dhaif, tapi ada hadis yang seperti ini. Nabi itu berdoa, doanya seperti ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamah ma'al masakin.
Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya, wa amitni, wafatkan saya, matikan saya dalam keadaan miskin, wahsyurni yaumal qiyamah ma'al masakin, kumpulkan saya besok di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Faktanya Nabi Muhammad SAW hidup miskin. Dan ketika dia meninggal dunia dalam keadaan miskin, dia tak meninggalkan harta sama sekali. Dan besok dia hari kiamat dia akan bersama dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini duluan masuk surganya. Apa sebab? Tak banyak periksanya. Tak banyak periksanya. Orang-orang kaya banyak periksanya. Contoh nih contoh. Kata malaikat ke orang kaya, kamu dulu di dunia punya kendaraan transportasi apa? Mobil. Mobil kamu apa? Pajero 1, Fortuner 1. Lalu malaikat tanya, dari mana duit kamu beli Pajero atau Fortuner itu? Jelaskan. Kamu cuman PNS golongan 3, gaji kamu segitu. Dari mana duit itu kamu dapatkan? Jelaskan itu. Payah menjelaskan itu. Dari mana dapat tuh? Mau sebut korupsi, takut pula malaikat. Payah. 600 juta harga Pajero tuh kan baru kamu beli. Dari mana duit 600 juta tuh? Jelaskan. Dijelaskanlah duit dari sini, kumpul sini. Jual warisan di sini. Dapat dari sini. Berat menjelaskannya itu. Oke lah, akhirnya malaikat mengatakan duit Pajeronya halal. Lalu pertanyaan kedua, kemana Pajero itu kamu pakai selama kamu memilikinya? Berapa lama kamu memakai Pajero itu? Sampai saya mati malaikat. Jelaskan, kemana saja mobil Pajero itu kamu bawa? Nampaklah dalam rekaman tuh, Pajero itu parkir di depan karaoke. Mobil kamu di depan karaoke. Kenapa kamu di karaoke, mobil kamu? Untunglah dalam rekaman tuh, ketika keluar dari mobil itu tak ada dia, yang cuman ada supirnya. Selesai perkara? Tidak. Kenapa supir kayak gitu kamu pakai? Supir yang pergi ke karaoke. Kenapa kamu tidak didik itu supir kamu tuh? Panjang ceritanya. Itu satu mobil tuh. Kalau mobil 2-3, deposito lagi, rumah besar lagi, tanah lagi, segala macamnya. Panjang periksanya. Ini kalau mau tahu seperti apa beratnya pemeriksaan tuh, tanyalah ke bapak-bapak yang pernah diperiksa oleh penyidik itu, oleh di kejaksaan atau di tipikor Polda itu, yang korupsi itulah, yang disangkakan korupsi itu. Tanyalah, yang meriksa itu muda-muda, kecil-kecil. Satu kasus sampai 10 jam ditanya, berbulan-bulan. Padahal penyidik itu bisa ditipu-tipu tuh. Besok malaikat yang nanya, nak nipu gimana? Ngeri. Maka beruntung jadi orang miskin. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang miskin-miskin, bapak beruntung. Besok tak banyak periksa dari malaikat. Tapi jangan bapak menganggap bahwa saya menyuruh bapak miskin, enggak ya. Kalau kenyataannya bapak miskin sekarang, sabar aja lah. Beruntung jadi orang miskin. Beruntung jadi orang miskin. Besok di akhirat tak banyak periksanya. Kamu dulu di dunia punya kendaraan apa? Kata malaikat kepada orang miskin. Sepeda ontel malaikat. Sepeda ontel? Ya. Mobil tak ada? Tak ada. Sepeda motor? Tak ada. Yang ada cuma apa? Sepeda ontel. Berapa kamu beli sepeda ontel tuh? Saya beli 500.000 malaikat. Masa 500.000? Ya, sepeda ontel bekas. Dari mana kamu dapat duit 500.000 untuk beli sepeda ontel? Mudahlah jawabnya, 500.000 ya kan? Kemarin ada proyek membuat apa di rumah tetangga itu, saya tukangnya, bersisa duitnya. Dia suruh saya kerjakan ini, saya bisa cepat selesai, dapatlah saya duit sisa. Saya belilah sepeda ontel tuh. Selesai, sepeda ontel halal. Ditanya, kemana kamu bawa sepeda ontel tuh?
Nggak mungkin lah malaikat sepeda ontel tuh saya bawa ke Living Wood, ke Mall SK. Pasti sepeda ontel paling-paling ke tempat kerja. Sedang antar anak ke sekolah, anak mau anak tuh naik sepeda ontel tuh. Ke masjid lah paling-paling malaikat kalau mau cepat. Selesai perkara. Sepeda ontel selesai. Tapi kalau punya banyak, bapak punya harta banyak tanyanya. Andai negeri ini pemimpinnya adil, ulamanya zuhud, orang-orang kayanya dermawan, orang-orang miskinnya sabar, negeri ini membahagiakan. Negeri ini penuh dengan barokah. Allah turunkan barokah nanti negeri ini. Tapi kalau sempat dapat pemimpinnya zolim, zolim ini banyak maknanya ya Pak ya. Zolim itu berbuat maksiat, dia tuh zolim. Bodoh dia zolim. Dia aniaya orang, dia zolim. Dia ambil hak orang, dia zolim. Dia tak berikan hak orang pada tempatnya, dia zolim. Banyak itu. Dia tak beriman, itu juga zolim. Gelap. Kalau sempat dapat pemimpin zolim, ulamanya cinta dunia, orang-orang kayanya bakhil, orang-orang miskinnya tak sabar, berkeluh kesah, buat kejahatan dia. Negeri ini gawat. Susah kita nanti nak mencapai negeri ini penuh dengan keberkahan. Bapak, demikian saja kaji kita pada malam hari ini. Masih ada waktu untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz? Ada pertanyaan? Tidak usah pakai pertanyaan lagi Pak ya. Wajah Bapak ada wajah penuh penderitaan Pak saya. Sama dengan wajah saya. Demikian saja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.